Di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan pejajah. Melihat kondisi ini, tiga tokoh besar bersatu membentuk tiga serangkai, Dr. Ernest Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pengawal Solo, riwayatku ini. Tuan, kami sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Anak-anak kami tidak bisa sekolah. Kehidupan kami penuh penderitaan. Hei, ini sudah nasib kalian. Jangan terus-terusan protes pada kami. Pendidikan hanya untuk kaum bangsawan, sadari batas kalian. Lagian untuk apa kalian belajar? Kalian hanya rakyat biasa. Penjajahan tidak hanya merampas tanah kita, tapi juga hak kita untuk belajar dan maju. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus bersatu melawan mereka. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Aku bersumpah, kita akan melawan ketidakadilan ini. Kebangkitan bangsa ada di tangan kita. Pendidikan adalah senjatanya. Kebangkitan bangsa ada di tangan kita. Pendidikan adalah senjatanya. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara menulis artikel Als ik Ernst Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda. Tulisan ini mengkritik keras perayaan kemerdekaan Belanda yang dilakukan di atas penderitaan rakyat Indonesia. Jika aku seorang Belanda, aku tidak akan merayakan kemerdekaan di tanah yang terjajah. Aku akan malu. Suwardi, tulisanmu akan mengguncang Belanda. Ini adalah suara rakyat. Namun kau harus berhati-hati. Mereka tidak akan diam saja. Suwardi, tulisanmu adalah penghinaan besar. Kau bersama Dowes Dekker dan Dr. Cipto akan diasingkan ke Belanda. Janganlah engkau putus asa. Masa depan dan cita-cita bangsa ada di tanganmu. Kakang, jangan pernah menyerah. Pengasingan ini bukan akhir. Justru di sini kita bisa belajar banyak untuk rakyat kita. Adinda, kau benar. Aku akan belajar tentang sistem pendidikan di sini. Aku bermimpi suatu hari nanti kita bisa membangun sekolah untuk rakyat kita. Di negeri asing ini, mimpiku takkan padam. Pendidikan untuk rakyat jadi tujuan utama. Bersama kita berjuang, walau di tanah seberang, harapan tak akan hilang untuk tanah air tercinta. Sepulangnya dari pengasingan, Ki Hajar
Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah sekolah yang membuka akses pendidikan bagi semua golongan masyarakat. Anak-anakku, di sini kalian belajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang cinta tanah air. Dengan pendidikan, kita bisa melawan kebodohan dan penjajahan. Kalian adalah harapan bangsa. Jadilah manusia yang berguna bagi sesama. Taman siswa tempat belajar kami, menumbuhkan semangat cinta negeri. Di sini kita tumbuh bersama, membangun bangsa untuk Indonesia. Begitulah kisah perjuangan Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional. Sebagai seorang pendidik, beliau memperjuangkan hak pendidikan bagi setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya seorang tokoh besar dalam sejarah, tapi juga seorang pejuang pendidikan ya, Bu. Betul, Nak. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Jadi, beliau juga yang mencetuskan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani ya. Itu berarti sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan semangat di tengah perjalanan, dan memberikan dorongan di belakang. Prinsip beliau telah menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tapi juga tentang pembentukan karakter dan moral bangsa. Kita harus menerapkannya. Kami akan berusaha, Bu. Kami akan belajar dengan sepenuh hati. Karena kami tahu pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih guru, terima kasih Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dan tiga serangkai mengajarkan kita bahwa perjuangan bukan hanya dengan senjata tetapi juga dengan pendidikan. Semangat mereka terus hidup hingga kini, membawa Indonesia menuju masa depan yang cerah. 5 November 2024, Selamat Hari Guru.